Hai, perkenalkan nama saya Windy Anastasia Hutajulu dengan NIM 0320220096. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pria dan wanita. Anatomi, organ reproduksi pria dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi bagian luar dan reproduksi bagian dalam. Reproduksi bagian luar itu terdiri dari yang pertama itu penis dan yang kedua itu skrotum. Selanjutnya organ reproduksi bagian dalam yaitu testis, epididymis. Selanjutnya ada vas deferens, yang selanjutnya vesicula seminalis, kelenjar prostat, uretra, kelenjar bulbotralis atau glandula Cooper. Selanjutnya saya akan menjelaskan fisiologinya. Yang pertama itu organ reproduksi bagian luar terdiri dari penis. Penis terletak menggantung di depan skrotum. Bagian ujung penis disebut dengan gland penis, bagian tengah disebut dengan corpus penis, dan pangkalnya disebut radik penis. Yang selanjutnya itu skrotum. Skrotum adalah kantung kulit berpigmen yang dilapisi jaringan ikat dan fibrosa serta otot polos. Yang selanjutnya organ reproduksi pria bagian dalam. Testis. Testis berada di dalam skrotum bersama dengan epididymis atau kantung ekstra abdomen tepat di bawah penis. Fungsi testis adalah sebagai tempat dihasilkannya sperma dan hormon testosteron. Sperma merupakan sel kelamin jantan, sedangkan hormon testosteron adalah senyawa yang cepat merangsang perubahan fisik. Testis tersusun atas saluran yang berkelok-kelok yang bernama tubulus seminiferus, di mana tenipol terjadi pembentukan sperma. Yang kedua itu epididymis, tempat terjadinya maturasi akhir sperma. Setelah sperma matang akan bergerak menuju vas deferens. Yang ketiga vas deferenscens, mengangkut sperma menuju vesicula seminalis atau kantung sperma. Yang keempat itu vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan dua ruangan di antara bonus kantong kemih dan rektum masing-masing. Ruangan berbentuk piramid. Yang kelima itu kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan organ dengan strukturnya merupakan kelenjar dan sebagian lagi yaitu otot yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang encer dan berwarna putih. Yang keenam itu ada kelenjar bulbotralis atau glandula Cooper, terletak di belakang lateral pers membranosa uretra dan menghasilkan cairan bening dan berlendir yang bersifat basah untuk menetralkan pH uretra yang asam. Yang ketujuh ada uretra. Uretra sebagai saluran kemih pada pria dan saluran ejakulasi atau mani. Cairan ini akan dikeluarkan duluan sebelum sperma dikeluarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada wanita. Organ reproduksi bagian luar terdiri dari mons pubis, klitoris, lubang uretra, lubang vagina, labia minora, labia mayora. Organ dalam pada wanita: ovarium, fimbriae, tuba fallopi, ada uterus, ada fundus, cervix, dan vagina. Fisiologi organ reproduksi pada wanita. Yang pertama organ reproduksi bagian luar. Ada mons pubis. Mons pubis letaknya di bagian atas tapat, di atas tulang kemaluan. Mons pubis terdiri dari jaringan lunak yang bentuknya agak menonjol di bagian ini. Rambut kemal dan akan tumbuh yang berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan intim. Yang kedua ada klitoris. Klitoris ini berbentuknya kecil seukuran kacang. Di bagian ini terdapat banyak jaringan saraf yang sangat peka terhadap perangsang. Yang ketiga ada lubang uretra. Lubang uretra ini fungsinya untuk tempat keluarnya urin. Lubang uretra berada tepat di bawah klitoris. Yang keempat ada lubang vagina. Lubang vagina berada di bawah lubang uretra. Fungsi lubang ini adalah menuju rahim untuk melahirkan keluarnya darah menstruasi dan kopulasi. Yang kelima ada labia minora. Labia minora memiliki membran yang tipis dan tidak memiliki rambut dan lemak, tetapi memiliki kelenjar minyak. Yang keenam ada labia mayora, memiliki bentuk yang lebih tebal. Pada labia ini dapat ditumbuhi rambut, mengandung jaringan lemak dan kelenjar keringat. Organ reproduksi bagian dalam. Terdapat ovarium.
Ovarium itu berbentuk bulat atau oval. Ovarium ditambat oleh otot sehingga dapat menempel di sisi luar uterus. Isi dari ovarium adalah folikel yang akan menjadi ovum, berfungsi memproduksi sel telur dan mensekresi hormon estrogen dan progesteron berjumlah sepasang. Fibrae yaitu rumbai-rumbai seperti tangan, posisinya corong ke ovarium untuk menerima sel telur ketika diokulasikan oleh ovarium. Setelah itu sel telur akan dialirkan ke tuba Fallopi. Selanjutnya ada tuba Fallopi yang berfungsi mengalirkan sel telur menuju uterus. Di dalam tuba Fallopi terdapat banyak silia yang bergerak searah yang fungsinya menggerakkan sel telur. Ada uterus. Uterus ruang untuk tempat implantasi dan perkembangan fetus. Uterus terdiri dari 3 lapisan yaitu perimetrium, endometrium, dan myometrium. Fundus bagian atas dari uterus. Di dinding uterus terdiri dari 3 lapisan yaitu cervix, mulut uterus yang akan membuka jika terjadi kontraksi. Ada vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi bagian luar ke organ reproduksi bagian dalam. Inilah saluran yang menjadi jalan ketika bayi lahir, darah menstruasi keluar, dan tempat kopulasi. Baik, sekian penjelasan saya tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada wanita dan pria. Saya ucapkan terima kasih.